Halo teman-teman semua, terima kasih sudah join malam ini. Saya Denis Levi, galerisnya Semarang Galeri. Ini ada Mbak Nilu selaku kurator pameran Sensing Sensation. Thank you udah join semua, khususnya Mbak Farah yang mau jadi speaker, juga Bu Mela yang nanti akan officiate, juga sama Mbak Rani yang perwakilan seniman dari yang akan berbicara di malam ini. Dancing Sensation itu judul dari pameran ini yang mengambil tema ekofeminisme dan diikuti oleh 11 perupa emerging artist, women artist di Indonesia, yaitu ada Bunga Yurideswita, Evi Pangestu, Tika Arya Santika, Ines Katamso, Kanoko Takaya, Maharani Mancanegara, Kok nggak ada suara ya? Iya, aku juga nggak dengar apa-apa. Mungkin dari Iya. Semarang Gallery. Selamat malam semua. Selamat malam, Mbak. Malam, Mbak. Halo Rani, Mbak Mela, Hai. Tom, Pak Kris. Ini kami nggak dengar dari Semarang Gallery sekarang ya. Bentar, ada Putus kayaknya putus. bentar. Denis, Pak Kris. Oh itu udah masuk guys. Udah. Masuk ya? teknis. Sudah Denis sudah masuk. Yuk. Sorry ya. Silakan continue. Ya, tadi aku lanjutin langsung ya. Tadi yang belum disebut ada Maharani Mancanegara, Melyanti Mulyawan, Natasha Tonte, Natisa Jones, Rega Ayunda Putri, sama Tara Astari Kasenda. Nah, kenapa kita mengambil tajuk ekofeminisme? Seperti kita tahu, selama pandemi ini kan lingkungan kita banyak berubah ya, apalagi nggak hanya alamnya sendiri, tapi juga lingkungan sosial kita. Dan cara kita hidup itu juga kan sangat berubah ya sama sebelum kita pandemi ini. Cara kita hidup sekarang lebih baik di Namanya Bekti Maharani. Enggak apa-apa. Yang punya kamu ya kemarin ya? Iya. Suarane Mas Kris hilang-hilang. Kok ada suaranya ya? Pak Kris. Ini live ini apa dipencet ya? Ya, Bli. Ya, kedengaran enggak suaranya? Dengar. Ini saya pakai HP istri saya, Bekti Maharani.
Bagus tuh. Nah, api saya yang satu program browsernya melenyap. Ya, sukses untuk pelukis wanita yang hebat-hebat ini. Ya, Suatu saat mungkin gabung dengan teman-teman saya pelukis wanita dari beberapa negara. oh ya boleh. Bentar nih, maaf nih, kayaknya koneksinya kurang bagus. Lagi Ya. dibaikin. Ya, Sinyalnya kurang. ya biasa itu. Apalagi melewati beberapa gunung. Ini kayaknya koneksinya kurang bagus. Lagi dibaikin. Halo? Udah nyambung lagi ya? Mohon maaf, ini mungkin beberapa kali terjadi gangguan teknis karena mungkin jaringan di waktu ini cukup padat. Banyak teman-teman yang juga menggelar penyelenggaraan pameran atau pertunjukan secara daring, sehingga ya mungkin itu cukup berdampak terhadap kecepatan streamingnya ya. Terima kasih sudah bergabung dan masih bergabung. Kita mungkin mau teruskan, Denis mau lanjutkan sedikit pengantarnya. Ya. Sebelum saya masuk ke pameran. Emang kita memilih beberapa seniman yang emerging itu dan memilih tema ini juga supaya banyak tema ini kan lebih umum di antara kita, jadi kita merasa bakal banyak audiens yang tidak hanya dari lingkungan seni Indonesia, tapi semoga bisa menggait komunitas-komunitas lain yang juga peduli dengan lingkungan gitu. Nah, banyak sekali simbolisasi perempuan itu dilambangkan sebagai Mother Earth ya, atau Ibu Pertiwi. Nah, dengan itu, dengan banyaknya artis-artis women yang ada di pameran ini, mereka menginterpretasikan sendiri dari sense mereka tentang alam di dunia ini, dan mereka menginterpretasikannya di kesenian yang akan dipamerkan di galeri. Untuk selanjutnya akan lebih dibahas secara detail oleh Mbak Nilu selaku kurator dari pameran ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Denis. Juga terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bergabung. Sebelumnya mungkin selamat malam, saya mau menyapa dulu. Di sini ada Bu Mela, Mbak Farah, ada Ibu Carla, terus teman-teman seniman ada Natasha, ada Evi, ada Bunga, juga ada Pak Teguh ini bergabung di sini, ada Pak Dokter Oy, ada Bob, banyak teman-teman. Oh ya, ada Mbak Saras Dewi, terima kasih. Mungkin beliau ini salah satu orang yang menginspirasi saya untuk membuat pameran ini ya. Ada Mas Tom dan juga teman-teman seniman lain dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri peresmian pameran ini secara daring. Baik, mungkin tadi Mas Denis sudah menyampaikan sedikit pengantar mengenai latar dari pameran ini. Malam ini kita akan meresmikan pameran Sensing Sensation yang diikuti oleh 11 rekan seniman, rekan-rekan saya sekalian, karya-karyanya luar biasa. Mereka semua adalah perupa wanita yang menurut saya cukup konsisten dan terus berkarya di masa-masa yang
cukup berat ini, dan juga bisa membuktikan bahwa di masa-masa ini mereka akan terus bisa berkarya dan berinovasi dengan bentuk-bentuk yang baru dan menarik dan mempunyai tawaran-tawaran yang memiliki pemikiran yang kritis. Mungkin saya akan sedikit menyampaikan gagasan mengapa kami membuat pameran ini dan mengapa kami mengundang 11 perupa yang bergabung di pameran ini. Tadi mungkin Dennis sudah sebutkan siapa-siapa yang diundang, jadi kami semua undang secara khusus. Ada di antaranya yang sudah bergabung di dalam forum Zoom ini, ada Bunga, Natasha, Evi, Melianta Mulyawan, kemudian Kanoko Takaya dari Bali, Neska Tamso yang juga tinggal di Bali, kemudian ada Rega Ayunda, ada siapa lagi ya, Tara Kasenda, kemudian tentunya Maharani yang sudah ada bergabung di sini, Vikaria Santika dari Jogja, dan juga ada Evi Pangestu. Yang terakhir ada Natisa Jones. Nah, saya merasa bahwa di masa pandemi ini kita semakin disadarkan adanya perubahan yang cukup besar secara global, yang mana itu sangat didominasi oleh perubahan alam yang disebabkan oleh militerisme, kemudian polusi, plastik, dan juga kerusakan alam, salah satunya pembunuhan hutan dan juga perubahan tata kota yang cukup besar hari-hari ini. Dan di masa pandemi ini kita merasa bahwa situasi ini semakin dekat, dan tentunya itu membuat kita memikirkan ulang bagaimana kita memeriksa dan membaca ulang nilai-nilai kultural yang telah mapan. Seperti halnya kita melihat bahwa selama ini subordinasi antara posisi gender ini juga linear dengan bagaimana kita memaknai perubahan-perubahan alam tersebut. Yang saya kira ini menjadi menarik ketika di hari-hari ini kita semua bekerja dari rumah dan kita membaca ulang bagaimana posisi ruang-ruang yang tadinya domestik dan menjadi ruang publik, atau ruang-ruang kerja yang tadinya maskulin dan feminin ini menjadi satu, menjadi lebur dan membutuhkan definisi baru. Sehingga tentunya kita membutuhkan cara baca dan juga memaknai situasi kultural di hari ini dengan praktik-praktik yang baru. Dan tentunya untuk mendapatkan bentuk-bentuk tawaran pemikiran itu sangat menarik jika kita mengundang teman-teman kita, seniman-seniman muda yang tentunya mereka dapat mewakili pemikiran-pemikiran di hari ini. Itu mungkin sedikit pengantar dari saya, dan teman-teman 11 seniman yang memprestasikan karyanya di dalam pameran ini mencoba untuk membaca ulang posisi perempuan dan alam, atau posisi gender dan alam, yang artinya gender tidak hanya gender yang biner, feminin dan maskulin, tapi juga gender-gender alternatif lainnya, dalam konteks dengan lingkungan yang tidak hanya alam, tapi juga konteks lingkungan sosial. Dalam pembacaan-pembacaan yang beragam, seperti halnya kita melihat karya Natasha Gabriela Tonte yang mencoba untuk melihat perubahan ini dari perspektif saintifik, dan ia mencoba untuk menggagasnya dalam sebuah alegori kisah science fiction yang judulnya Path to Power. Juga misalnya kita bisa melihat tawaran karya lainnya seperti yang dihadirkan oleh Kanoko Takaya, di mana ia mencoba untuk menggambarkan citraan garis-garis feminin yang itu mungkin ditanamkan secara kultural oleh tradisi kita untuk kemudian mempersepsi kita secara alam bawah sadar. Dan juga misalnya seperti Bunga yang mencoba untuk melakukan stilisasi dari bentuk-bentuk arsitektural. Dan ini juga mensimbolkan bagaimana posisi gender di sini sangat menentukan perspektif terhadap arsitektural dan konteks sosial siapapun yang tinggal di sana. Dan juga masih banyak lagi. Tentunya pameran ini akan bisa dihadiri secara hybrid. Pameran akan berlangsung secara aktual di dalam ruang pamer, dan juga kita akan menyiarkan pameran ini secara virtual melalui platform Kunstmatrix ya, linknya nanti akan bisa di-share. Pameran akan berlangsung selama 2 bulan sampai dengan 24 Oktober
berada di Galeri Semarang, dan di antaranya kita akan menggelar beberapa program publik seperti Artist Talk dan Curatorial Talks di antara pekan-pekan mendatang. Kita akan mengumumkan jadwal itu segera ya, mungkin setelah pembukaan pameran ini. Kita masih menunggu konfirmasi dari beberapa seniman yang akan menghadiri program publik tersebut. Dan malam ini kita punya guest speaker, dan terima kasih buat Mbak Farah dan Mbak Mela yang sudah bersedia untuk meresmikan pameran ini. Kita sangat mengapresiasi kesediaannya, dan kita penasaran untuk mendengar opini dari Mbak Farah dan Mbak Mela selanjutnya ya. Nah, mungkin selanjutnya kita mau undang perwakilan seniman dulu. Di sini udah bergabung dengan kita Maharani Mancanegara. Halo, selamat malam. Selamat malam, Rani. Malam. Jadi Rani salah satu seniman yang bergabung di pameran ini, dan kita undang Rani malam ini untuk menyampaikan gagasannya dan juga opininya terhadap tema ini, dan juga mungkin bisa sharing sedikit tentang karyanya. Oke. Terima kasih, silakan Rani. Halo malam semuanya. Sebetulnya lumayan grogi sih ini, soalnya nggak pernah bikin speech untuk pembukaan pameran juga. Namun tentunya mewakili teman-teman seniman yang pameran malam ini, saya mau ngucapin banyak terima kasih kepada Pak Kris, Mas Denis, Mas Wisnu, juga rekan-rekan di Galeri Semarang, Mbak Nilu juga selaku kurator pameran ini. Terima kasih telah membuka kesempatan untuk berpameran lagi di masa seperti ini. Semoga di lain kesempatan kita semua bisa kumpul bareng berpameran secara fisik dengan suasana yang baru. Selain itu, saya juga mau ngucapin makasih ya buat Mbak Mela, Mbak Wawa yang sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membuka secara resmi pameran ini. Dan mungkin cerita sedikit tentang proses persiapan pameran ini. Dalam prosesnya itu, sempat ngobrol-ngobrol awal dengan Nilu di awal tahun ini terkait pandemi dan bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan, baik kehidupan berkarya ataupun kehidupan sosial ya. Ya tentunya saya sih jawab banyak sekali penyesuaian, negosiasi, dan juga perubahan akan satu hal yang sebelumnya nggak jadi fokus tujuan saya dalam kehidupan bersenian, dan mungkin juga dialami teman-teman seniman lainnya dalam pameran ini. Di masa-masa seperti ini memang cukup memberikan saya waktu, memberikan kesempatan untuk melihat kembali relasi-relasi dalam kehidupan, nggak hanya untuk diri sendiri, tapi relasi juga dengan sekitar, bagaimana adanya penyesuaian terhadap situasi, negosiasi dengan diri sendiri, juga dengan sekitar gitu. Jadi cukup banyak mempengaruhi cara pandang, perubahan cara pandang, dan juga nilai-nilai dalam kehidupan yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam hal berkarya ataupun berusaha untuk bertahan hidup gitu. Jadi dengan diberikannya waktu untuk berpikir ini bagi saya, dan saya yakin sih teman-teman di sini pun juga jadi melatih sense kita untuk jadi lebih tajam lagi gitu. Lebih banyak peluang bagi kita untuk observasi dan lebih peka pada hal-hal sekitar, baik itu kepekaan dalam berpikir, kepekaan dalam pemilihan material berkarya, kepekaan terhadap lingkungan sekitar, kepekaan dalam mengimplementasikan sesuatu, dan juga banyak kepekaan-kepekaan lainnya sih yang bisa nanti teman-teman lihat sendiri di karya-karya yang dipamerkan dalam pameran ini. Jadi menurutku sih itu mungkin pemantik dulu ya buat Mbak Nilu. Jadi kasarnya dalam pameran ini pun juga cukup banyak diskusi dengan Mbak Nilu yang bikin ada kepekaan-kepekaan baru lah intinya dalam pandemi ini gitu ya. Singkat kata sih saya ingin mengucapkan selamat juga kepada tim Galeri Semarang, Ibu Kurator juga, serta rekan-rekan seniman. Selamat, salam hangat dari Bandung, semoga lain waktu kita bisa bertemu ya. Itu aja sih kalau sambutan dari aku, Mbak Nilu. Thank you, Rani. Terima kasih banyak, Terima kasih Rani. ya. Dan sekali lagi selamat juga untuk rekan-rekan seniman lainnya yang juga bergabung di pameran ini. Kita silakan Mbak Farah Wardani untuk selaku bicara, boleh sharing-sharing ke kita nih ya, thoughts and ya. Silakan Mbak.
Maaf, nggak kedengeran. Dennis tadi siapa ya? Oh, sorry nggak kedengeran ya, Mbak Farah ya? Tadi nggak kedengeran. Putus-putus ya kayaknya. Putus dan agak pelan. Nah, Oh iya, sorry. Waktu dan tempat kita persilakan kepada pelaku bicara. oh ini aku dulu apa Mbak Mela dulu? Aku dulu ya, baru abis itu Ya, nanti Mela kan? nanti ya. Sarah dulu. Jadi Mbak Mela gongnya kan? Yes, betul. Oke, thank you semua. Terima kasih buat Pak Kris terutama. Jadi ini dadakan ya sebenarnya, tapi aku sih senang-senang aja, sangat happy. Jadi sebenarnya gini ceritanya, saya dadakan banget. Baru kemarin, kronologinya baru kemarin, zoom-zooman sama Pak Kris, sama teman-teman asosiasi galeri, Mbak Maya dan teman-teman, rekan-rekan. Terus langsung ditodong Pak Kris untuk ikut komen gitu ya. Intinya aku nggak merasa, maksudnya kita berbuka sama-sama lah, tapi aku sih dengan senang hati, udah lama juga nggak reconnect ya sama Galeri Semarang. Saya kan sempat jadi TKI, terus pas ketemu lagi sama Pak Kris dan teman-teman dan Denis juga, Nilu juga tadi itu senang banget. Dan jujur aja kalau aku sangat relate sekali dengan temanya. Baca tulisannya Nilu ya, dan udah lihat beberapa dari katalognya. Kan sayangnya memang belum bisa ya melihat fisik ya, tetapi dengan sharing seperti ini kita juga jadi berbagi gitu ya, bisa berbagi. Nah, aku sendiri terutama juga senang Rani ikut, karena ya ini review, Rani bakal ikut Jakarta Biennale. Jadi pas banget gitu kan. Dan kalau dari secara tema sendiri, saya ya intinya salut ya dengan Nilu, kawan lama. Dan bahwa jadi tema, oke, mungkin aku karena ya aku baru baca ya, aku baca dan aku lihat baca tulisannya Nilu. Lalu ini kan sebenarnya tentang jadi ekofeminisme. Aku sendiri bukan aku tidak membacanya dari dari perspektif ekofeminismenya gitu ya, karena aku bukan pakar di situ. Ini malah ada Yayas di sini, Yayas yang kebetulan tadi kita baru 2 jam yang aku sama Yayas lagi juga mengurus arsip di Arsip Tari. Malam semuanya. Ini Saras Dewi yang mungkin juga pastinya lebih sebenarnya lebih pakar ya daripada aku kalau misalnya soal isu atau kajian feminisme, terutama misalnya ekofeminisme. Jadi aku mungkin tidak merespon dari situ. Tapi pas banget karena ketemu Yayas lagi tadi jam 5 dan kita baru ini ya Yayas ya, dan lagi-lagi tentang perempuan juga. Jadi ini ya udah nyambung deh gitu ya. Tetapi bahwa intinya bahwa kalau yang aku tangkap itu kan sebenarnya ini tentang, yang pertama adalah tentang perempuan atau feminine sensibility ya, sensibilitas perempuan atau sensibilitas feminin gitu, the feminine gitu kan, yang kemudian Nilu menghubungkannya dengan isu alam, yang aku lihat itu isu sustainability sebenarnya, isu keberlanjutan lingkungan, dan itu adalah ya satu hal yang paling, itu sebenarnya sebuah isu yang sangat urgent sekali itu kan dalam keadaan sekarang gitu ya, yang jadi sangat relevan sekali. Dan Nilu menggabungkannya gitu ya, karena yang aku jadi sangat menarik karena tentang perempuan dan tentang sustainability itu memang juga kemudian memang yang sedang digarap oleh Jakarta Biennale esok. Jadi esok itu jadi kita mencoba untuk nanti itu kan yang Jakarta Biennale nanti memang kebetulan juga kuratornya semua perempuan dan very white female dominated, dan konteks tentang perempuan dan juga konteks tentang sustainability itu juga menjadi salah satu yang jelajahi, akan ditawarkan oleh Jakarta Biennale esok. Makanya mungkin aku bisa share, nggak bisa. Enggak, aku soalnya agak ini bisa sharing ya? Sharing dikit. Boleh. Kita pas ngelihat
Terus ada Rani. Sini ini kan sebenarnya semacam slide story ya, jadi agak promo. Tapi maksudnya agak colongan dikit, tapi buat ngelihat aja gitu ya. Aku cukup jadi wah ini connected banget karena belum ya. Mungkin sekarang sudah bisa Mbak Farah. Oke, sip. Jadi sebenarnya ini presentasi. Sebenarnya kemarin sih udah di-share sama ini juga sekalian review dikit aja yang lagi kita siapin buat esok. Rani terutama kok mulainya sorry. Oh ya mungkin ini ya. Jadi current slide. Jadi memang maksudnya dari berbagai konteks yang kita pengen tawarkan tentang ya apa yang sebenarnya masih harus kita pikirkan untuk masa depan atau hal-hal yang belum selesai di saat sekarang, bahkan juga masa lalu untuk masa depan gitu kan sebenarnya itu. Dan apalagi dengan sekarang ada urgensi tentang krisis gitu. Jadi perempuan berdaya atau empowered women itu juga termasuk in the future is women gitu. Itu masuk jadi salah satu isu yang kita sangat prominentkan di esok. Lalu juga socially engaged art yang pasti. Nah ini sebenarnya ada hubungannya juga bagaimana aku nanti merespon pameran ini ya. Gitu. Sama ini pas banget ini ada Rani di situ yang tentang sustainability, nature and environment tadi gitu. Dan kemudian ya tentang keberagaman serta eksperimentasi digital dan masyarakat baru yang medium baru terutama apalagi sekarang ya yang dengan migrasi digital ya, virtual yang begitu mendadak gitu. Jadi aku langsung relate banget aja terus ini juga Rani yang bicara jadi dan kok ya nyambung banget. Jadi selamat banget, salut banget sama Nilu yang berusaha untuk istilahnya mengetengahkan isu ini ya. Jadi perempuan dan ya itu tadi tentang alam atau aku menyebutnya sustainability itu yang itu memang dan bahwa kemudian bagaimana pengkaryaan perempuan itu bisa menjadi sebuah pembacaan terhadap yang baru, menawarkan pembacaan baru terhadap ya isu sustainability ini, terutama yang ya dan terutama ya memang itu kita jadi memang seperti balik lagi ya. Ya mungkin pada akhirnya bukan sekedar kayak ibu pertiwi atau jargon-jargon gitu, tapi bahwa ini generasi baru dan kita sendiri kan sedang dalam krisis dan alamnya juga sedang diuji dan bahwa kekuatan perempuan atau the feminine power itu yaitu yang sama seperti yang harus juga kemudian bisa harus diberikan tempat untuk ibaratnya ya bagaimana kita juga kemudian melihat bagaimana alam kita sendiri berubah gitu kan. Dan kalau misalkan sebenarnya juga kalau ngomong tentang perubahan atau paradigma baru gitu kan di zaman sekarang gitu ya, migrasi digital yang itu juga sebenarnya itu alam yang baru gitu kan, pergeseran paradigma, pindahan ruang ke digital itu mungkin Conte ya yang sering banget juga tuh cukup mengeksplor tema itu, yang itu urusannya nanti ke yang sekarang juga cukup seksi itu tentang post-human condition itu ya isu-isu post-human itu bahwa kalau dari pesan dari aku rasa pesan dari ya mungkin pada akhirnya disitulah sensibilitas perempuan gitu ya ya seperti yang ditawarkan di pameran ini ya bahwa ya alam atau keberlanjutan alam yang kita tahu ini itu yang kemudian tetap yang lebih penting dan bagaimana kita menjaganya gitu ya. Dan itu dipresentasikan oleh banyak seniman-seniman para perempuan yang seksi-seksi ini semua, brilian sekali dan ya aku juga tahu ada beberapa nama atau karya yang aku juga belum terlalu kenal, tapi ya kayak yang mainnya kayak Rani, Meli, Tonti semua selamat. Dan dari aku mungkin itu dulu nanti bisa sambil ngobrol-ngobrol ya itu sih, jadi mungkin bisa ke Mbak Mela sekarang. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Farah, keren banget dan sukses buat Jakarta Biennale.
Dukung ya, itu Pak Kris tuh yang Pak Kris tahu banget tuh. Mbak Mela masih bersama kita nggak ya? Langsung? Nah, Oke. halo. Halo, selamat malam semua. Selamat untuk pameran ini, Sensing Sensation. Sangat menarik. Selamat Nilu untuk menjadi kurator, bikin pameran menarik ini. Selamat kepada Mbak Nia sama Mas Kris, sama Mas Denis yang juga menjadi bagian dari tim sekarang. Halo Mas. Senang ada generasi berikutnya. Ya, saya pikir pameran ini sangat menarik dan juga bagaimana Nilu memilih seniman dan mengangkat tema. Dan 11 seniman yang diundang itu perempuan yang melihat sekitarnya. Aku pikir memang itu urgensi itu penting sekali bagaimana kita menghadapi sekitarnya. Dan di situ kita juga bisa melihat bagaimana perempuan sekarang punya suara yang kuat dalam menciptakan kesadaran mengenai berapa parahnya lingkungan kita gitu. Dalam beberapa bulan minggu terakhir saya ikut beberapa forum yang online dan ya, sekarang ini bahwa solidaritas perempuan itu betul-betul datang dari desa, datang dari daerah. Jadi perempuan-perempuan yang bersuara, yang betul-betul mencari perempuan yang lain untuk mendengar dan untuk mengangkat masalah bersama, itu betul-betul datang dari daerah, di mana lingkungan sudah sangat rusak, di mana lingkungan merusak untuk pertambangan, untuk bikin food estate seperti yang di Papua gitu, yang atau bikin kebun kelapa sawit gitu, dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya gitu, yang justru yang membuat suara itu perempuan. Dan mereka bikin pertukaran antara Kalimantan, Papua, Sumatera. Mereka bikin betul-betul mencari solidaritas untuk mengangkat masalah bersama. Dan di situ aku pikir itu menarik untuk melihat fenomena ini karena itu betul-betul solidaritas perempuan bergeser dari bicarakan atau revolting untuk hak manusia, hak kemanusiaan, hak humanitas gitu, digeser ke hak lingkungan, di mana perempuan juga merasakan pertama bagaimana kalau lingkungan tidak berfungsi dengan benar, jadi bagaimana dengan air yang berpolusi, bagaimana dengan udara yang berpolusi, bagaimana sawah yang sudah tidak ada untuk menanam tanaman dan sekitarnya gitu. Nah, itu bagaimana itu hal seperti itu diterjemahkan oleh seniman zaman sekarang ini. Itu menarik ya, bagaimana perempuan-perempuan muda juga menjadi bagian dari perkembangan ini, dari harapan kita semua untuk mensuarakan itu dan menciptakan kesadaran untuk membongkar masalah itu. Dan ya pasti aku nggak percaya bahwa kesenian langsung bisa mencari solusinya, tapi untuk mengangkat, untuk mendiskusikan, untuk diperlihatkan hal-hal urgensi yang yang kita menghadapi dan kita sudah berada di dalamnya sebenarnya. Dan bagaimana itu diterjemahkan lewat karya-karya seniman ini itu menarik sekali. Ada yang melihat dari sudut sejarah, jadi menggali di dalam sejarah seperti Rani atau seperti Melita, siapa? Melianta ya. Atau juga bagaimana melihat ke masa depan, bagaimana menciptakan narasi mengenai masa depan seperti Tonte umpamanya gitu. Dan bagaimana juga memang membangun semacam sensitivitas untuk menghadapi hal seperti ini. Dan di situ aku sangat percaya pada kekuatan perempuan. Kalau kita seperti Greta Thunberg, anak muda, dia nggak teriak, nggak perlu teriak. Justru dengan kelembutan itu mungkin justru kita bisa lebih mendengar gitu. Dan di situ aku mau kasih selamat pada kalian semua untuk bikin pameran ini. Saya tepuk tangan aja dan di situ saya buka pameran untuk kalian semua. Yeah. Terima kasih banyak Mbak Mela. Oke, jadi dengan ini pameran Sensing Sensation telah dibuka. Nanti itu mulai tanggal 21 Agustus sampai tanggal 24 Oktober
semua karya akan dipajang juga di Semarang Galeri. Boleh mampir-mampir kalau ada waktu ke Semarang. Makanannya yang pasti seru banget. Dan nanti beberapa minggu ke depan selama pameran kita bakal ada kurator talk dengan Mbak Nilu, dan juga bakal ada artis talk juga. Nanti akan diupdate di sosial media kita, jadi stay tune. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Mungkin sebelum kita akhiri resepsi pameran Sensing Sensation, kita boleh undang semua yang udah join untuk open kamera. Mungkin kita bisa bikin dokumentasi bersama di Zoom. Kita mau foto bareng di sini. Oke. Kayaknya semuanya. Ada beberapa yang belum open mic. Ada Bu Melani juga. Selamat malam Bu Mel. Ada Pak Harsono. Thank you. Oke, kita foto bareng ya. Semuanya. Caranya. Oke, 2. Oke. 2 kali lagi. 2 kali lagi. 2. Cheers. Halo Vika, Mbak Laksmi. Banyak teman-teman yang join. Mas Tom. Pak Hendro, thank you semuanya. Selamat malam. Dan sampai bergabung di program publik dari Sensing Sensation. Matur nuwun, selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Thank you Nilu, Pak Kris. Thank you. Thank you. Bye. Thank you semua ya. Thank you. Terima kasih. Sukses Nilu. Terima kasih. Pak Saras ada di sini. Siap sekali. Oh ya.